Setelah musim gemilang bersama Red Sparks berakhir, Megawati memutuskan kembali ke Indonesia dan memperkuat Gresik Petrokimia. Kepulangannya menjadi kejutan besar, bukan hanya bagi fans, tapi juga bagi orang terdekatnya di Korea Selatan, Lee Sojong. Sebagai penerjemah pribadi yang telah menemaninya sepanjang musim, Lee merasakan kekosongan luar biasa. Tak hanya membantu komunikasi di lapangan, Lee juga menjadi sahabat dan sosok kakak bagi Mega. Mereka menghabiskan banyak waktu bersama, berbagi cerita, dan tertawa bahkan hingga malam. Ketika Megawati mengucapkan salam perpisahan, Lee tak mampu menyembunyikan air matanya. Rasanya seperti adikku sendiri meninggalkan rumah, kata Lee lirih. Ia bahkan sempat tidak datang ke markas Red Sparks selama seminggu, karena tidak kuat menahan rasa kehilangan. Bagi Lee, kepergian Megawati bukan hanya soal pekerjaan yang hilang, tapi juga bagian dari hidupnya yang ikut pergi. Musim 2024 hingga 2025 menjadi musim luar biasa bagi Megawati di Liga Voli Korea. Ia membawa Red Sparks menembus final setelah 13 tahun absen dari panggung besar. Spike eksplosifnya dan semangat juangnya membuat namanya dielu-elukan media dan fans. Namun di balik sorotan itu, Lee Sojong adalah saksi diam kerja keras Megawati di balik layar. Ia tahu bagaimana Mega berjuang beradaptasi, menghafal kosakata Korea, hingga belajar memahami karakter tiap rekan setimnya. Bahkan saat Mega lelah dan ingin menyerah, Lee selalu hadir memberikan semangat. Megawati bukan hanya atlet, dia inspirasi, ungkap Lee dalam sebuah wawancara lokal. Momen-momen itu kini hanya bisa ia kenang dalam foto dan pesan teks singkat. Hari-hari tanpa terjemahan mendadak terasa hampa. Beberapa bulan setelah Megawati kembali ke Indonesia, kabar mengejutkan datang dari dunia voli Eropa. Megawati resmi bergabung dengan klub Manisa BBSK, peserta kasta kedua Liga Voli Turki. Kabar ini langsung viral di kalangan fans voli Indonesia, Korea, bahkan Turki. Lee Sojong mendengar kabar itu saat sedang makan siang sendiri di sebuah kedai di Daejeon. Ia menghentikan suapannya, membuka ponsel, dan membaca ulang berita itu sambil tersenyum. Meski terkejut, ada rasa bangga menyelip di hatinya. Namun senyumnya perlahan berubah menjadi tekad. Ia sadar, Megawati kini akan menghadapi tantangan lebih besar lagi, kali ini di negeri yang benar-benar asing. Dia tidak bisa sendirian, gumam Lee dalam hati. Sebuah niat mulai tumbuh dalam dirinya. Lee Sojong memutuskan untuk mempelajari bahasa Turki. Ia mulai dengan aplikasi daring, menulis kosakata baru di sticky note, dan menempelkannya di dinding rumah. Setiap hari ia mengucap salam dalam bahasa Turki dengan percaya diri yang belum sempurna. Aku ingin ke Turki, ujarnya mantap kepada rekan kerjanya di Red Sparks. Bukan hanya karena pekerjaan, tapi karena ikatan batin yang sudah terbentuk dengan Megawati. Ia tidak ingin Mega merasa kesepian seperti dulu saat pertama kali datang ke Korea. Langkah Lee ini mendapat dukungan dari banyak pihak, bahkan manajemen Red Sparks ikut memberi restu. Mereka memahami bahwa hubungan Lee dan Mega bukan sekadar profesional. Ini adalah bentuk dari keluarga yang tumbuh dari kebersamaan dan kepercayaan. Sementara itu di Turki, kehadiran Megawati langsung menarik perhatian media lokal. Ia menjadi sorotan bukan hanya karena kualitas permainannya, tapi juga karena penampilannya yang berhijab. Megawati menjadi representasi perempuan muslim yang berprestasi dan rendah hati. Meski berada di kasta kedua, persaingan di Kadinlar 1. Ligi sangat kompetitif. Mega langsung dipercaya menjadi pilar utama Manisa BBSK, klub yang tengah membangun skuad ambisius untuk promosi. Pelatih dan rekan satu tim langsung terkesan dengan semangat serta kepemimpinan Mega. Tapi di balik senyumnya saat wawancara, Mega menyimpan kerinduan besar pada Korea. Pada suasana latihan, makanan, dan, terutama, kehadiran Lee Sojong di sisinya. Ia sering menatap layar ponselnya, membuka pesan terakhir dari Lee yang berisi dukungan tulus. Kepindahan Megawati ternyata membuat Red Sparks mengalami guncangan. Mereka kehilangan tumpuan utama serangan. Ditambah dengan perginya Vanja Bukilik dan pensiunnya Pyo Sung-ju, tim ini seolah kehilangan identitasnya. Media Korea menyebut Red Sparks seperti kehilangan jantungnya. Statistik jelas menunjukkan kontribusi Megawati begitu besar, 1020 poin hanya dalam satu musim. Ia bukan hanya mesin poin, tapi juga motivator yang menyemangati seluruh tim. Pelatih Red Sparks bahkan mengakui sulitnya mencari pengganti sepadan. Pemain seperti Mega tidak lahir dua kali dalam satu generasi,
ucapnya. Fans pun ramai membuat video tribute untuk Mega, sebagai bentuk cinta dan penghormatan terakhir. Megawati mulai terbiasa dengan kehidupan di Turki. Ia belajar beberapa frasa lokal dan mencoba masakan khas Manisa. Tapi ada hari-hari di mana ia merasa sendirian, terutama setelah sesi latihan yang berat. Ia teringat saat Lee mengajaknya karaoke mendadak di malam hari, atau saat Lee mengajarinya cara mengucapkan kalimat rumit dalam bahasa Korea. Kini, layar ponsel jadi pelipur lara, tempat ia dan Lee saling bertukar kabar dalam waktu terbatas. Di balik keceriaan media sosial, Mega menyimpan harapan. Semoga suatu hari Lee benar-benar menyusul ke Turki. Ia tahu, sahabat sejatinya sedang berjuang di seberang lautan untuk kembali bersamanya. Lee Sojong kini semakin giat belajar bahasa Turki. Ia bahkan mulai mengikuti kursus daring, berdiskusi dengan komunitas ekspatriat Turki, dan mencari tahu tentang peluang kerja di klub voli Turki. Jika ada jalan, aku akan datang, ujarnya dalam sebuah podcast voli lokal. Kisahnya dan Megawati mulai dikenal sebagai cerita unik yang menyentuh. Banyak netizen Korea dan Indonesia yang mendukung langkah Lee. Di tengah harapan itu, datang kabar bahwa Manisa BBSK tengah mencari staf penerjemah asing untuk musim baru. Lee melihat ini sebagai kesempatan emas. Ia pun menyiapkan CV dan surat motivasi, berharap bisa berada di sisi Mega lagi. Megawati akhirnya mengetahui bahwa Lee serius ingin menyusul ke Turki. Ia menerima pesan suara dari Lee yang membuat matanya berkaca-kaca. Kalau kau butuh teman karaoke di Manisa, aku siap nyusul, ujar Lee sambil tertawa. Mega langsung membalas dengan pesan penuh semangat dan harapan. Ia bahkan mengirim foto ruang kosong di apartemennya yang akan disiapkan untuk Lee. Biar gak kosong lagi kayak hati aku waktu kamu gak ada, tulisnya setengah bercanda. Hubungan mereka tetap erat, meski jarak memisahkan. Tapi kini ada cahaya baru di ujung jalan. Pertemuan mereka seolah hanya menunggu waktu dan kesempatan yang tepat. Kisah Megawati dan Lee Sojong bukanlah sekadar cerita atlet dan penerjemah. Ini adalah kisah tentang persahabatan, ketulusan, dan keluarga yang tumbuh dari perbedaan budaya dan bahasa. Megawati melangkah ke babak baru di Turki dengan kekuatan yang ia bawa dari Korea, dan Lee menapaki jalan untuk menyusulnya bukan hanya sebagai penerjemah, tapi sebagai saudara hati. Dunia voli kini tidak hanya menyoroti statistik dan trofi, tapi juga ikatan manusiawi yang menyentuh jiwa. Akankah mereka bertemu lagi di Manisa? Dunia menanti. Tapi satu hal yang pasti, kemanapun Megawati pergi, jejak persahabatan dan cinta dari Korea akan selalu menyertainya.